Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan 5 top dompet digital, bank digital, dan pinjaman menurut kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Arya Adelsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram Alamsyah. Saya Almaida Rahmadani. Saya Atira Zayana. Saya Aisyah Sabriani. Saya Sarina. Baik, yang pertama kita akan membahas dompet digital. Yang pertama, GoPay. Keunggulan: terintegrasi dengan aplikasi Gojek, memudahkan pembayaran layanan seperti GoRid, Gocar, GoFood, dan lain-lain. Mendukung fitur Pay Later bagi pengguna tertentu. Tersedia di banyak merchant offline dan online, sering menawarkan promo dan cashback. Fitur transfer antar pengguna GoPay yang cepat dan mudah. Kekurangan: biaya transfer ke rekening bank mungkin lebih tinggi dibandingkan dompet digital. Penggunaan lain perlu mendownload aplikasi Gojek untuk menggunakan GoPay. Fitur Pay Later memiliki biaya tambahan bagi yang tidak rutin melunasi tagihan. 2. Dana. Keunggulan: mendukung pembayaran tagihan seperti listrik, air, BPJS, dan internet. Memiliki keamanan tambahan seperti PIN dan Festos ID. Tersedia banyak promosi cashback dan diskon. Kekurangan: tidak bisa transfer langsung ke dompet digital lain tanpa rekening bank. Batas saldo maksimal relatif lebih kecil bagi pengguna yang belum upgrade ke akun premium. Doku. Keunggulannya dapat mendukung pembayaran di berbagai merchant lokal dan internasional. Ini juga bisa digunakan untuk transaksi di berbagai situs e-commerce global, serta menawarkan kartu virtual untuk memudahkan transaksi di luar negeri. Sedangkan kekurangannya, Doku kurang populer sehingga lebih sedikit merchant lokal yang menerima Doku. Kemudian, fitur dan antarmuka aplikasi relatif sederhana dibandingkan dengan dompet digital lain, serta promosi dan cashback cenderung lebih sedikit. Link aja. Keunggulan terintegrasi dengan layanan BUMN sehingga ideal untuk pembayaran kebutuhan publik seperti BPJS, listrik, PDAM, dan lain-lain. Bisa digunakan di transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT. Mendukung pembayaran dengan QRIS sehingga bisa dipakai di banyak merchant di seluruh Indonesia. Kekurangannya yaitu jumlah promosi dan cashback biasanya lebih sedikit. Tidak sebanyak dompet digital lain dalam kerjasama dengan platform e-commerce. Fitur antarmuka kurang intuitif dibandingkan dengan beberapa pesaing. OVO. Keunggulan: terintegrasi dengan platform Grab sehingga cocok untuk pengguna yang sering menggunakan layanan transportasi dan pengiriman makanan. Banyak digunakan di berbagai merchant besar seperti Matahari dan Hypermart. Memiliki program loyalitas berupa OVO Points yang bisa digunakan untuk pembayaran. Mendukung QRIS sehingga bisa dipakai di banyak merchant di Indonesia. Kekurangan: ada biaya untuk transfer ke rekening bank, terutama bagi pengguna yang belum upgrade ke akun OVO Primer. OVO Points memiliki masa kedaluarsa sehingga bisa hangus jika tidak segera digunakan. Fitur transfer antar pengguna OVO tidak selalu gratis dan ada ketentuan biaya tertentu. Menurut kami, dompet digital yang terbaik adalah Dana, karena Dana memiliki cakupan layanan yang luas, mendukung pembayaran tagihan seperti listrik, air, internet, pembelian pulsa, dan transaksi di banyak market online dan offline. Yang kedua, menyediakan transfer gratis ke bank lain hingga beberapa kali dalam sebulan sehingga menguntungkan untuk kebutuhan transaksi yang lebih beragam. 3. Promo dan cashback yang sering tersedia untuk pembayaran di berbagai market. Selanjutnya, bank digital. Bank Jago. Keunggulan: menawarkan fitur kantong keuangan podcast untuk memudahkan pengguna memisahkan tabungan, dana darurat, dan pengeluaran sehari-hari. Terintegrasi dengan aplikasi Gojek sehingga memudahkan pengguna Gojek untuk mengelola keuangan dan mengakses layanan GoPay dengan mudah. Tidak ada biaya administrasi bulanan sehingga lebih hemat untuk menabung. Mendukung transfer antar bank secara gratis hingga 25 kali per bulan. Kekurangan:
Pilihan produk investasi masih terbatas jika dibandingkan dengan aplikasi bank digital lainnya. Tidak memiliki jaringan ATM sendiri sehingga tergantung pada ATM jaringan lainnya untuk tarik tunai. Ketersediaan fitur mungkin terbatas di luar ekosistem Gojek. 2. Genius. Keunggulan memiliki fitur Flexi Saver, Dream Saver, dan Maxi Saver untuk perencanaan keuangan dan investasi jangka pendek. Mendukung kartu debit virtual dan fisik sehingga cocok untuk transaksi online di dalam dan luar negeri. Menawarkan layanan Flexi Cash, pinjaman online yang mudah diakses bagi pengguna tertentu. Kekurangannya, ada biaya administrasi bulanan yang dikenakan meskipun relatif rendah. Biaya transfer antar bank gratis terbatas untuk pengguna tertentu dengan tambahan biaya di atas batas transfer gratis. Sering terjadi perubahan dan kebijakan dan tarif seperti batas minimal saldo atau perubahan biaya administrasi yang mungkin membingungkan pengguna. Sibank, keunggulannya memberikan bunga tabungan yang kompetitif tanpa syarat saldo minimum. Kemudian terintegrasi dengan aplikasi Shopee sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan top up dan pembayaran di Shopee. Serta bebas biaya administrasi bulanan sehingga cocok bagi pengguna yang menginginkan pengelolaan keuangan bebas biaya. Kekurangannya, yang pertama, fitur layanan di perbankan masih terbatas dibandingkan dengan bank digital lain. Kedua, terlalu fokus pada ekosistem Shopee sehingga kurang fleksibel bagi pengguna yang tidak sering menggunakan Shopee. Serta jumlah merchant offline yang mendukung pembayaran langsung menggunakan Sibank masih terbatas. 4. Neobank. Keunggulannya yaitu menawarkan bunga tabungan dan deposito yang tinggi dibandingkan dengan banyak bank konvensional, cocok untuk pengguna yang ingin menabung dengan return optimal. Sering memberikan berbagai promo cashback dan hadiah untuk pengguna baru dan pengguna aktif. Bebas biaya administrasi dan transfer antar bank gratis, yang menarik bagi pengguna yang ingin menghemat biaya bulanan. Fitur sosial seperti Neo Plus yang memungkinkan transfer dana dan chatting antar pengguna. Kekurangannya yaitu belum memiliki banyak fitur keuangan kompleks seperti kartu debit atau kredit. Pilihan produk perbankan masih terbatas dengan lebih sedikit variasi tabungan atau investasi dibandingkan bank digital besar lainnya. Karena relatif baru, aplikasi terkadang memiliki masalah teknis atau maintenance yang cukup sering. Digibank, keunggulan menyediakan berbagai pilihan produk keuangan termasuk tabungan, deposito, pinjaman, dan investasi dalam satu aplikasi. Memiliki fitur transfer antar bank gratis tanpa batasan yang memudahkan transaksi sehari-hari tanpa biaya tambahan. Mendukung kartu debit fisik dan digital yang bisa digunakan untuk transaksi domestik dan internasional. Keamanan tingkat tinggi dengan fitur biometrik dan PIN, serta layanan pelanggan yang cukup responsif. Kekurangan, beberapa layanan investasi dan deposito memiliki syarat saldo minimum yang tinggi, yang mungkin kurang cocok untuk pengguna dan dana terbatas. Proses verifikasi awal bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan beberapa aplikasi bank digital lainnya. Ada biaya tertentu untuk penarikan di ATM non-DBS di beberapa wilayah meskipun transfer antar bank gratis. Menurut kami, bank digital yang terbaik adalah Genius karena yang pertama, Genius menawarkan berbagai fitur yang sangat berguna, termasuk rekening tabungan, kartu debit fisik dan virtual, manajemen keuangan, serta memudahkan dalam melakukan transaksi online dan offline. Yang kedua, antarmuka aplikasi yang intuitif dan mudah digunakan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, Genius menyediakan fitur untuk mengatur anggaran dan memantau pengeluaran sehari-hari. Yang keempat, Genius menawarkan berbagai jenis rekening seperti rekening tabungan dan deposito, dan pengguna dapat dengan mudah mengatur dan menyesuaikan akun mereka sesuai kebutuhan. Terakhir, pinjaman digital. Investor, keunggulan fokus pada pinjaman produktif untuk UMKM membantu usaha kecil mendapatkan modal dengan suku bunga yang relatif bersaing, menyediakan layanan pinjaman dengan sistem peer-to-peer lending, memungkinkan pengguna untuk juga berperan sebagai pemberi pinjaman atau investor. Ada beberapa jenis pinjaman termasuk invoice financing, pinjaman modal kerja, dan pembiayaan pengadaan, sehingga sesuai
untuk berbagai kebutuhan bisnis. Pengawasan dari OJK Otoritas Jasa Keuangan yang meminjam keamanan dan legalitas transaksi. Kekurangan, tidak menyediakan pinjaman konsumtif untuk individu sehingga hanya cocok untuk pemilik usaha ingin memperbesar bisnis. Syarat pengajuan relatif lebih ketat karena fokus pada UMKM yang telah berjalan. Waktu pencairan dana bisa lebih lama dibandingkan dengan pinjaman digital lain yang fokus pada pinjaman individu. 2. Kredit pintar. Keunggulan, proses pengajuan cepat biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mendapatkan persetujuan. Tidak ada argumen atau jaminan yang diperlukan sehingga cocok untuk pengguna yang membutuhkan dana cepat tanpa aset sebagai jaminan. Pengajuan dilakukan secara online dengan aplikasi yang user-friendly, membuatnya mudah diakses oleh siapapun yang memiliki ponsel. Dan tersedia berbagai pilihan tenor dan jumlah pinjaman sesuai kebutuhan jangka pendek. Kekurangannya, suku bunga relatif tinggi karena sifatnya pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Penggunaan harus berhati-hati dengan biaya tambahan seperti biaya keterlambatan atau biaya administrasi yang cukup besar. 3. KTA Kilat. Keunggulannya yang pertama, proses pencairan dana yang sangat cepat. Kedua, tidak membutuhkan jaminan atau syarat yang rumit, sehingga sangat praktis bagi pengguna yang membutuhkan dana mendesak. Ketiga, aplikasi yang mudah digunakan dan bisa diakses kapan saja. Kekurangannya yang pertama, bunga pinjaman cukup tinggi karena produk ini fokus pada pinjaman jangka pendek. Kedua, tenor pendek dan jumlah pinjaman terbatas, sehingga kurang cocok untuk kebutuhan besar atau jangka panjang. Ketiga, ada beberapa biaya tambahan yang mungkin tidak terlihat di awal, jadi pengguna harus membaca ketentuan dengan seksama. Modalku. Keunggulan, fokus pada pembiayaan produktif untuk UMKM melalui sistem peer-to-peer lending. Cocok bagi bisnis yang ingin menambah modal usaha, menyediakan pinjaman tanpa agunan untuk bisnis dengan suku bunga yang bersaing. Pengguna juga bisa berperan sebagai pemberi pinjaman atau investor dan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Terdaftar dan diawasi oleh OJK memberikan jaminan legalitas dan keamanan. Kekurangan, fokus pada pelaku usaha sehingga tidak menyediakan pinjaman konsumtif untuk individu. Proses persetujuan bisa memakan waktu karena ada proses analisis kelayakan usaha yang harus dilakukan. Persyaratan lebih ketat, terutama bagi UMKM yang baru berdiri atau belum memiliki laporan keuangan yang kuat. BUS. Keunggulan, memberikan solusi pembayaran bagi pelaku usaha mikro dan UMKM dengan prosedur yang relatif cepat. Tersedia berbagai opsi tenor sehingga pengguna dapat menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan bisnis. Proses penggunaan sederhana dengan beberapa layanan yang juga menyediakan pembiayaan berdasarkan invoice financing, dukungan dengan ekosistem UMKM melalui kerjasama dengan beberapa platform e-commerce dan mitra usaha yang memudahkan pelaku usaha mendapatkan modal. Kekurangan, tidak cocok untuk pengguna individu yang membutuhkan pinjaman konsumtif karena fokus pada pembiayaan usaha. Suku bunga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman bank untuk bisnis, terutama jika UMKM belum memiliki rekam jejak kredit yang kuat. Fitur dan produk pinjaman masih terbatas, terutama bagi usaha yang tidak bergerak di sektor tertentu. Menurut kami, pinjaman digital yang terbaik adalah modalku, karena yang pertama, modalku memiliki fokus khusus untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan. Ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi. Yang kedua, modalku menawarkan proses pendaftaran yang mudah dan persetujuan yang cepat sehingga membantu pelaku usaha mendapatkan modal dengan segera. Modalku menyediakan berbagai fitur produk pinjaman, termaksud pinjaman jangka pendek dan jangka menengah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, modalku menawarkan transparansi dalam biaya dan persyaratan, serta memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan transaksi.